Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 2 tentang globalisasi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian harus dapat menjelaskan pengertian tentang globalisasi. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri globalisasi bidang ekonomi. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Apa itu pengertian globalisasi? Nah, globalisasi itu adalah suatu proses yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, itu adalah pengertian dari globalisasi. Kemudian yang kedua adalah tentang bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ini pertama adalah bidang budaya, kemudian yang kedua adalah bidang komunikasi, kemudian yang ketiga bidang ekonomi, kemudian selanjutnya adalah bidang iptek dan bidang transportasi. Mari kita bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk yang pertama adalah di bidang budaya. Nah, bentuk globalisasi bidang budaya seperti di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya lokal seperti adanya beca, dokar kecil, seperti sepeda ontel dan sebagainya. Nah, padahal itu adalah budaya lokal itu sudah menjadi klasik gitu ya. Nah, sekarang dimunculkan kembali. Kemudian di bidang komunikasi seperti telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Kemudian di bidang ekonomi, nah berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri globalisasi ada dalam tujuan pembelajaran ya. Ciri-ciri globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan secara internasional. Kemudian yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif. Kompetitif itu bersaing dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Kemudian yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Kemudian yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Karena menjadi kabur itu maksudnya seperti tidak ada batas gitu ya, karena hubungan dagang yang lancar. Kemudian yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Nanti kita akan bahas tentang perdagangan internasional pada bab 3. Kemudian yang kedelapan adalah membuka peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Kemudian yang kesembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Produk global dari luar ke pasar domestik, ke pasar dalam negeri. Nah, itu adalah ciri-ciri globalisasi bidang ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk globalisasi bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Yang berikutnya adalah bidang transportasi.
Contohnya kereta Shinkansen di Jepang yang dapat menempuh Tokyo menuju Kyoto dengan jarak lebih dari 700 km dengan kecepatan 300 km per jam. Berikut kereta Shinkansen ya, ini adalah gambarnya kereta Shinkansen. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Kedua, sebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Ada 5 tadi ya. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri globalisasi bidang ekonomi. Nah, itu untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak globalisasi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.